Jokowi disebut sebagai pemimpin yang baru berkuasa, tapi telah bertindak seperti zaman Orba. Ya, ini poin penting nih. Jadi baru berkuasa tapi kelakuan sudah kayak zaman Orba yang jatuh dengan adanya reformasi. Menganggap Pak Jokowi telah berusaha untuk mendapat perpanjangan masa jabatan. Dan ini saya kira selama setahun 2 tahun terakhir itu kita bisa mengikuti sebetulnya apa saja yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Dan terakhir itu adalah bagaimana keinginan berkuasa itu dicapai melalui putusan MK nomor 90 yang syarat dengan nepotisme. Juli yang lalu kita sudah menyatakan tuntutan pemakzulan Jokowi. Jadi sudah sekitar 3 bulanan ya. Jadi sudah kita nyatakan, dan saat itu kita juga menyampaikan bahwa kalau kita minta Jokowi dimakzulkan itu karena memang ada dasar hukumnya. Ada sekian undang-undang yang dilanggar. Itu yang paling basic. Jadi karena memang sudah melanggar undang-undang, maka pelakunya itu kalau itu presiden harus diproses sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa kok ini masih terjadi? Kita masih terus menuntut karena memang DPR belum melakukan apa-apa. Siapa tahu nanti dengan kita terus melakukan advokasi seperti ini, ada kesadaran di sejumlah fraksi di DPR, tapi juga ada gerakan rakyat secara masif untuk dilakukannya pemakzulan. Nah, setelah misalnya Juli yang lalu kita menemukan tambahan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu misalnya terlibat dalam KKN atau nepotisme untuk menjadikan putranya Gibran menjadi cawapres. Ini jelas ya, kita menemukan banyak data pemerintah itu terlibat, terutama itu adalah Presiden Joko Widodo. Jadi bukannya memberhentikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan selama ini, tapi malah masih melanjutkan. Terakhir tanggal 13 November itu di Amerika ya, ketemu dengan CEO Freeport. Untuk apa? Untuk memperpanjang izin tambang di Grasberg, Papua. Yang itu bukan wewenang presiden, tapi itu dilakukan. Itu terutama melanggar misalnya PP nomor 96 tahun 2021. Dan yang lebih penting sebetulnya di balik itu adalah kita mencurigai ada kepentingan politik dan perburuan rente ya, kita menduga ini, dan karena itu kita tetap menganggap DPR ini sebagai salah satu alat untuk menyelidiki dan menyidik, membuat angket misalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Jadi pertama tadi petisi 100 dengan sekian alasan undang-undang yang dilanggar, konstitusi yang dilanggar. Kemudian belakangan yang kedua ternyata ini masih terus berlangsung ya, bahkan tanpa malu-malu. Nah, yang ketiga kita mencatat ada pernyataan dari senior ya, negarawan senior, yaitu Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 27 November, jadi masih segar ini ya, baru beberapa hari yang lalu, itu membuat pernyataan tentang bagaimana kinerja dan kelakuan atau sikap dari Presiden Joko Widodo itu, untuk mempertegas sebetulnya bahwa tuntutan pemakzulan kita ini sebetulnya juga sejalan dengan pemikiran Ibu Megawati. Ada 4 hal yang kita catat. Misalnya Bu Megawati menyebutkan Jokowi disebut sebagai pemimpin yang baru berkuasa, tapi telah bertindak seperti zaman Orba.
Ya, ini poin penting nih. Jadi baru berkuasa tapi kelakuan sudah kayak zaman Orba yang jatuh dengan adanya reformasi. Ada top MPR khusus tentang KKN yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa di rezim Orde Baru. Nah, disebutkan oleh Ibu Megawati. Jadi ini sebetulnya untuk memperjelas lagi siapa Pak Jokowi itu. Yang kedua, Pak Jokowi disebut telah bertindak tidak menghormati atau melecehkan Megawati baik sebagai ketua PDIP maupun presiden maupun sebetulnya ketua yang sudah sangat berjasa menempatkan Pak Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bu Mega menuduh menganggap Pak Jokowi telah berusaha untuk mendapat perpanjangan masa jabatan, dan ini saya kira selama setahun 2 tahun terakhir itu kita bisa mengikuti sebetulnya apa saja yang dilakukan oleh menteri-menterinya, dan terakhir itu adalah bagaimana keinginan berkuasa itu dicapai melalui putusan MK nomor 90 yang syarat dengan nepotisme, dan saya yakin itu adalah yang dirujuk oleh Ibu Megawati, bahwa Presiden Jokowi dalam rangka berkuasa gagal di 3 periode tapi melanjutkan melalui dinasti, yaitu mengupayakan Gibran untuk menjadi wapres. Nah, yang terakhir Bu Megawati menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini banyak pelanggaran dan banyak maling. Ya, maling ini disebut di kata kuncinya maling ini. Nah, kita mengingat misalnya beberapa bulan yang lalu itu tim suksesnya Pak Jokowi pada Pilpres 2014-2019 namanya Windu Aji Sutanto. Sudah dijadikan tersangka ya, sudah ditahan, mungkin sedang berproses, tapi ini menunjukkan contoh bagaimana maling itu terjadi dan itu dilakukan oleh tim sukses Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi dapat manfaat dari situ? Ya, itu memang perlu dibuktikan, tapi kita khawatir sama seperti perpanjangan kontrak Freeport tadi, saya menduga ada rente. Mau pemilu ada logistik yang dibutuhkan, bisa saja itu didapat untuk kepentingan pemenangan Pilpres, tapi juga bisa sebagian itu untuk masuk ke kantong sendiri, misalnya ini misalnya tidak menuduh, tapi harus dibuktikan lewat apa? Lewat bagaimana proses pemakzulan itu bisa terjadi di DPR. Ada angket misalnya khusus tentang MK, ada angket misalnya khusus tentang perpanjangan kontrak Freeport. Nah, yang terakhir, dengan berbagai informasi yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada 2 hal yang kita harapkan Pertama, meskipun tadi Pak Harto sudah pesimis tentang DPR yang tidak akan melakukan apa-apa, saya sedikit bersikap optimis Pak. Dengan pernyataan Bu Mega seperti tadi itu, maka kita berharap sebetulnya DPR dimulai dengan misalnya PDIP, lalu ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, P3, itu segeralah memulai proses pemakzulan ini. Syaratnya untuk ini dimakzulkan sudah lebih dari cukup. Sama seperti dulu sebetulnya kalau pemerintah itu tidak melindungi Ahok, alat bukti itu sudah lebih dari cukup untuk si Ahok itu diproses di pengadilan. Cuma karena dilindungi oleh Jokowi, itu salah satu maling itu. Dugaan maling itu itu salah satu Ahok itu. Cuma dilindungi malah dijadikan komisaris utama Pertamina misalnya. Nah, ini juga sama, alat bukti untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup. Maka DPR seharusnya segera melakukan proses pemakzulan. Makanya judulnya ini DPR makzulkan Jokowi segera, karena delik atau alat buktinya sudah lebih dari cukup. Nah, yang terakhir, setelah ke DPR kita menghimbau kepada rakyat, mari bersama-sama, jangan takut. Tadi Pak Harto itu sudah memulai dengan dia siap kalau memang harus ditangkap, tangkaplah. Kita juga nih kalau mau ditangkap, tangkaplah.
Tapi jangan berhenti hanya kita bicara, tapi mari segera kita galang kekuatan, kita sebarkan kejahatan-kejahatan rezim ini ke seluruh Indonesia supaya rakyat bangkit dan rezim ini jatuh dan pemilu tanpa Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden. Mudah-mudahan bulan depan atau Januari itu presiden kita itu bukan lagi Presiden Joko Widodo. Ini doa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.